Ada kisah menarik mengenai Yohanes Pembaptis, dan itu ditulis di Injil Matius, Markus juga Lukas. Tapi kita lihat yang di Injil Matius ya, di Matius pasal 11, mulai ayat 1. Kita lihat 6 ayat dulu ini yang pertama ya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Lalu ayat 4, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Kalau kita baca Yohanes Pembaptis, dia kan lahir lebih dahulu daripada Yesus ke dunia ini. Kalau kita pelajari itu ada selisih sekitar 6 bulan. Ya, kan waktu itu Elizabeth yang kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis, dia itu hamil. Walaupun usianya waktu itu sudah lanjut. Ya, jadi suaminya yang namanya Zakaria itu sedang masuk ke ruang Maha Suci, Maha Kudus, kemudian malaikat datang dan berkata, "Istrimu akan hamil." Lalu Zakaria bilang, "Bagaimana mungkin? Kan kami sudah tua, ya. Apa tandanya?" Lalu malaikat bilang, "Engkau akan bisu, kau tidak bisa berkata-kata, karena engkau tidak percaya sampai nanti anakmu itu lahir. Dan kau harus memberi nama anakmu itu Yohanes, karena dia yang akan berjalan mendahului Tuhan, dan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan." Ya, kita bisa baca itu di Injil Lukas ya, di pasal 1. Dikatakan di situ bahwa Yohanes ini akan besar di hadapan Tuhan, dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lalu dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Ya. Nah, kemudian kalau kita baca lebih lanjut lagi, ya, di Lukas pasal 1 itu Maria ya didatangi oleh malaikat Gabriel dan berkata bahwa engkau akan mengandung, dan itu bukan karena perbuatan manusia, tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, karena firman yang menjadi manusia itu akan lewat rahimmu. Ya. Kemudian Maria diberitahu bahwa Elizabeth ya sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan inilah bulan yang kedua ya bagi dia. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi Yohanes ini dipersiapkan lebih dahulu untuk membuka jalan bagi Yesus ya. Jadi ini sepupuan ya sebenarnya ya. Nah, ada masanya ketika Yohanes itu ragu ya. Setelah dia tahu bahwa Yesus itulah yang menjadi anak domba Allah ya, dan dia membaptis Yesus bahkan ya. Tapi setelah berapa lama dia di penjara, dia mulai ragu. Kemudian dia suruh murid-muridnya untuk bertanya, "Engkaukah itu? Ya, ataukah kami harus menunggu yang lain?" Lalu Yesus menjawab, "Ya, kamu lihat ya apa yang terjadi, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya, ada kabar baik, dan berbahagia orang yang tidak menolak Aku ya." Lalu ayat 7 ya dari Matius 11 ini,
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Nah, ini Yohanes Pembaptis ya. Ayat 11, ini pujian Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi semua nabi di perjanjian lama itu, ya, itu tidak lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya, siapakah yang dalam kerajaan surga itu? Ya tentu yang datang dari surga, ya tentunya Yesus. Tapi juga berarti kita yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. Karena kita menjadi anak-anak Allah. Jangan lupa Yohanes Pembaptis waktu itu dia lahir mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan. Dan dia hidup dalam masa transisi. Ya masih masuk ke perjanjian lama. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib dan naik ke surga, maka dia membangun jemaat Tuhan. Orang-orang yang mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diajar untuk memanggil Tuhan itu dengan sebutan Aba Bapa. Dan orang-orang ini merupakan warga kerajaan surga. Dan dikatakan yang paling kecil sekalipun lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi artinya orang yang sudah lahir baru ini, ya, rohnya menjadi ciptaan baru. Walaupun mungkin ada sebagian orang kan kenal Tuhan Yesus itu menjelang meninggal ya. Jadi nggak sempat berbuat apa-apa, tapi lahir baru, rohnya menjadi ciptaan baru, dan Tuhan pakai orang-orang seperti itu juga ya untuk mengenal dia ya, walaupun nggak sempat mungkin melayani, tapi dikatakan orang-orang seperti ini mungkin terkecil dalam kerajaan surga, tapi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat di sini pujian kepada Yohanes Pembaptis itu diberikan tidak di hadapan murid-murid Yohanes, ya. Tapi Yesus bilang, kamu katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, ya, mujizat dibuat, ya. Jadi Yesus itu mengajarkan pengikut Yohanes untuk melihat bagaimana penggenapan nubuat yang sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah sampaikan juga ya kepada murid-muridnya. Lalu ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat mengut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, ini pujian tentang Yohanes Pembaptis ini tidak disampaikan di hadapan murid-murid Yohanes, tetapi mereka diberitahu penggenapan firman yang sudah mereka lihat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang sakit disembuhkan. Jadi Yesus ini mau mengajarkan kembali kepada firman, penggenapan firman. Bukan satu pujian peneguhan terhadap diri kita, ya. Ini satu prinsip yang penting ya.
Di Mazmur 138 ayat 2, ini dari Daud. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Nah, Daud mengatakan di sini bahwa nama Tuhan dan janji Tuhan melebihi segala sesuatu. Nanti kita akan lihat terjemahan lainnya, tapi perhatikan baik-baik. Nama Tuhan itu mencerminkan karakternya, dia seperti apa, ya. Kita perlu belajar kenal dia lewat nama-nama yang disebutkan di Alkitab. Nama yang menyatakan karakter, kuasanya, sifatnya. Ya, misalnya Jehovah Rafka, itu Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Roi, Tuhan gembala kita. Ya, kita perlu belajar kenal, memegang pengertian akan namanya itu sebagai dasar dalam kehidupan kita, ya, dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kita pegang janjinya, karena janji Tuhan itu diangkat Tuhan, dibuat melebihi segala sesuatu. Jadi kembali ke cerita mengenai Yohanes Pembaptis tadi, ya, bahwa ketika Yohanes Pembaptis itu mulai ragu, ini benar nggak ini Mesias yang saya beritakan? Ini benar nggak yang saya katakan bahwa ini adalah anak domba Allah yang memikul dosa seisi dunia? Nah, waktu ditanya seperti itu, ya jawaban Yesus, coba lihat konfirmasi firman. Firman bilang seperti apa? Ya, ketika dikatakan mujizat terjadi, berbahagialah orang yang tidak menolak aku, kembali kepada firman. Dan pujian kepada Yohanes itu tidak disampaikan di hadapan murid-muridnya, ya. Tapi dia mau sampaikan kembali kepada firman. Firman bilang apa? Ini terjemahan bahasa Inggris, ya, kurang lebih sama seperti yang tadi, ya. Aku sujud menyembah ke bait yang kudus dan mengucap syukur untuk nama-Mu karena kasih-Mu yang teguh dan kesetiaan-Mu. For you have exalted above all things your name and your word. Nah, ini sama dengan tadi, ya. Karena Engkau meninggikan nama dan firman-Mu di atas segala sesuatu. Jadi kadang-kadang kan kita sepertinya ketika kita ragu, ya, tentang utunan Tuhan, lalu kita mencari peneguhan dari orang lain, ya, itu nggak salah. Ya, kadang-kadang orang yang Tuhan pakai mendoakan kita itu, dia tiba-tiba dapat prophetic word, ya, dia sampaikan dan kita diberkati sekali. Itu bagus, ya, benar sekali, nggak salah. Walaupun firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu termasuk ujilah nubuat-nubuat, ya. Tetapi kita tidak boleh menggantungkan iman kita itu pada nubuat yang orang lain sampaikan. Pada akhirnya kita harus menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bilang apa? Kita tidak boleh menggantungkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu semata-mata karena mimpi, ya. Wah, ini saya mimpi ini artinya apa? Harus tanya, ya, 1000 orang kemana-mana. Artinya apa ya mimpi ini? Kalau Tuhan memberikan mimpi, maka Tuhan pasti akan menyampaikan kepada kita, gitu. Akan ada satu peneguhan di hati kita dan dia akan tunjukkan firman-Nya itu apa. Kalaupun kita tanya orang lain itu sifatnya peneguhan. Tapi kita sendiri harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan karena seorang nabi yang mungkin terkenal bernubuat, lalu kita pegang itu sebagai satu tuntunan Tuhan yang mutlak, ya. Padahal firman Tuhan mengajarkan nubuat pun harus diuji dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalami situasi yang sudah kelihatannya kok belum terwujud janji Tuhan, ya, kembali ke firman. Firman bilang apa? Baca, renungkan firman, ya. Tidak salah minta didoakan orang lain, tetapi kembali ke firman. Firman bilang apa? Jangan sampai pengenalan kita akan Tuhan itu salah, ya. Sebagian orang berpikir bahwa ketika mengalami masalah, ya, ini Tuhan sedang menghajar kita, ya. Kita perlu belajar melihat firman. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan, maka kita terbuka terhadap serangan iblis, ya. Tetapi yang menyerang kita itu bukan Tuhan, tetapi iblis, karena terbuka, kita punya perlindungan, ya.
Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Nah, coba lihat sekarang Mazmur 138 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Ku sujud ke arah rumahmu yang suci sambil memuji namamu, sebab engkau setia dan selalu mengasihi. Perhatikan ya kalimat berikutnya. Engkau lebih mementingkan janjimu daripada pendapat orang tentang dirimu. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan lebih mementingkan apa yang Dia katakan lewat firman-Nya daripada pendapat orang tentang Tuhan. Ya. Karena seringkali pendapat orang tentang Tuhan itu salah atau tidak alkitabiah. Bahkan orang seperti Ayub pun yang terkenal sungguh-sungguh, jujur, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dia bisa salah. Dia pernah berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam ketidaktahuannya dia berkata seperti itu. Padahal kita baca di Alkitab yang mengambil itu bukan Tuhan, tetapi iblis. Memang ada perlindungan Tuhan yang Tuhan katakan kepada iblis, jangan kau jamah nyawanya. Ya. Tapi yang menyerangnya itu adalah iblis, bukan Tuhan. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya dalam kehidupan Ayub ada ketakutan. Di Ayub 3 ayat 25 dikatakan, yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Ya, jadi Ayub itu hidup dalam ketakutan. Dan itu menjadi celah sehingga iblis bisa menyerang dia. Jadi kembali lagi kita perlu belajar lihat apa kata firman. Ketika dia katakan, Bapa manakah di antara kamu yang memberikan ular ya ganti roti, atau memberikan kalajengking, atau memberikan batu kalau anaknya minta ikan ya, minta makanan. Jadi kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga ya. Jadi sekali lagi merenungkan firman, memegang firman itu yang menjadi andalan kita. Ya, pernah dulu sekian tahun yang lalu saya mengharapkan nubuat gitu ya. Jadi kalau saya datang kebaktian, rasanya saya pengen orang tuh nubuatin saya gitu. Dan itu nggak pernah ada gitu. Suatu ketika ada yang pernah mirip gitu, tapi saya ragu betul nggak untuk saya ya. Sampai belakangan saya belajar hamba-hamba Tuhan itu yang Tuhan pakai meningkat lebih jauh lagi ya. Mereka berpegang pada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ternyata jauh lebih penting daripada apa kata orang tentang Tuhan. Di Mazmur 138 ayat 2 ini dalam terjemahan King James atau New King James ya. Ini bagus sekali ya. I will worship toward your holy temple ya. Aku akan memuji ke arah bait-Mu yang kudus and praise your name for your loving kindness and your truth ya. Dan memuji namamu karena kesetiaanmu, kebaikanmu, kebenaranmu ya. For you have magnified your word above all your name. Nah ini yang menarik nih. Karena engkau meninggikan firman-Mu di atas segala namamu. Ya, nama Tuhan itu kita tahu ya. Di Alkitab kan ada Jehovah Rafka dan sebagainya ya. Dan sebagian orang mungkin punya pendapat tentang Tuhan itu seperti apa ya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan meninggikan bahkan firman-Nya di atas namanya. Jadi seperti terjemahan bahasa Indonesia tadi, Tuhan itu lebih mementingkan janjinya atau firman-Nya di atas pengenalan, di atas apa kata orang tentang namanya, tentang Dia ya. Jadi kembali lagi ya, firman bilang apa? Itu harus menjadi andalan kita. Ketika kita mengalami situasi yang sulit ya, mungkin seperti Yohanes Pembaptis sedang di penjara, ya banyak masalah mungkin dia hadapi. Nah, ketika dia ragu, maka Yesus tidak memuji dia di hadapan murid-muridnya, tapi yang Yesus sampaikan, lihat firman bilang apa? Lihat penggenapan firman. Itu yang harus menjadi andalanmu. Dan itu juga harus menjadi pegangan hidup kita ya. Firman-Nya adalah tuntunan bagi setiap bagian hidup kita. Amin.